Kebanyakan fresh graduate yang baru lulus kuliah merasa tertekan, stres, bahkan depresi di awal bulan mereka mulai bekerja. Biasanya yang langsung dituding adalah beban kerjanya, atasan yang tidak menyenangkan, atau lingkungan kantor yang kurang mendukung. Tapi, mari kita pinggirkan dulu ego kita sejenak. Sadar nggak, kalau penyebab utama kamu kaget dengan dunia kerja itu sebenarnya bukan karena faktor luar. Penyebab utamanya adalah karena kamu membawa pola pikir anak sekolah ke dalam dunia kerja profesional. Selama belasan tahun menempuh pendidikan, kamu sudah terbiasa dengan sistem yang serba disiapkan. Ada silabus yang jelas, ada dosen yang menuntun langkah demi langkah, ada ujian susulan kalau kamu gagal, dan setiap kali kamu mengumpulkan tugas, kamu selalu mendapatkan nilai atau apresiasi. Begitu kamu melompat ke dunia kerja, kamu mengharapkan perlakuan yang sama. Kamu berharap atasanmu akan membimbingmu seperti dosen, kamu berharap rekan kerjamu akan menyemangatimu seperti teman kelompok, dan kamu berharap setiap hasil kerjamu langsung dipuji. Ketika kenyataannya berbeda, atasanmu terlalu sibuk untuk mengajarmu dari awal, pekerjaanmu dikritik tajam, atau usahamu tidak dihargai, kamu langsung ngerasa dunia runtuh, dan kamu salah tempat. Lalu berpikir untuk resign. Hari ini, aku nggak akan memvalidasi kecemasan tersebut. Aku akan memberimu tamparan realita yang sehat. Kalau kamu ingin bertahan dan langsung menonjol di dunia kerja tanpa perlu kena mental, kamu harus mengganti total sistem berpikirmu. Yuk kita bedah mental apa yang wajib kamu siapkan mulai dari sekarang. Mari kita lihat perbedaan mendasar yang jarang dibahas orang. Di dunia pendidikan, fokus utamanya adalah proses tumbuh kembang kamu. Kamu membayar uang kuliah agar kampus mendidikmu. Tapi di dunia kerja, fokus utamanya berubah total menjadi nilai ekonomi. Perusahaan membayar gajimu bukan untuk mendidik kamu, melainkan karena mereka berekspektasi kamu bisa membantu menyelesaikan masalah bisnis mereka. Banyak sekali anak baru yang ketika diberi tugas, mereka langsung bertanya, "Kak, ini petunjuk pelaksanaannya di mana ya?" Bagi junior, bertanya seperti itu adalah hal yang wajar karena statusnya masih anak baru yang ingin belajar. Tapi di mata manajemen yang dikejar target, pertanyaan itu menunjukkan kalau kamu tidak mandiri. Kamu justru sedang menambah beban kerja orang lain karena mereka harus meluangkan waktu ekstra untuk menyuapi kamu. Ingat prinsip penting ini, dunia kerja tidak peduli dengan seberapa keras usaha kamu. Dunia kerja hanya peduli pada hasilnya. Ketika kamu mengerti realita ini, kamu tidak akan lagi menuntut validasi atau pujian instan dari kantormu. Kamu akan fokus pada satu hal, memberikan hasil kerja yang terbaik. Lalu, mental konkret seperti apa yang harus kamu pasang di kepalamu mulai hari ini? Ada 3 transisi mental yang wajib kamu miliki. 1. Transisi dari student mindset ke konsultan mindset. Anak sekolah itu selalu menunggu instruksi, sedangkan seorang konsultan itu mencari tahu dan memberikan solusi. Mulai sekarang, kalau kamu menemui jalan buntu dalam pekerjaan, jangan langsung datang ke atasan dengan tangan kosong dan bertanya, "Ini bagaimana ya, Kak?" Biasakan untuk meriset sendiri dulu, lalu datanglah membawa opsi solusi. Katakan, "Kak, aku menemui kendala di bagian X, tapi aku sudah menyiapkan 2 alternatif solusi, yaitu A dan B. Menurut Kakak, mana yang lebih efisien untuk kita jalankan?" Cara ini langsung menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang mandiri dan solutif. 2. Miliki mental full ownership. Tanggung jawab penuh. Di dunia kuliah, kalau ada tugas kelompok yang tidak selesai karena satu anggota menghilang, kamu bisa dengan mudah beralasan ke dosen pembimbing. Di dunia kerja, alasan seperti itu sama sekali tidak berlaku. Miliki mental tanggung jawab yang penuh. Artinya, apapun peranmu di dalam tim, ambil tanggung jawab atas keberhasilan proyek tersebut. Jika ada rekan kerja yang lambat merespon, jangan diam saja lalu menyalahkan mereka saat tenggat waktu terlewati. Hubungi mereka secara proaktif dan cari cara agar proyeknya tetap selesai tepat waktu. 3. Terima kritik sebagai data, bukan serangan pribadi. Banyak fresh graduate yang langsung patah semangat atau menangis di toilet hanya karena hasil kerjanya direvisi atau dikritik keras oleh atasan. Kamu harus belajar memisahkan antara identitas personal dengan hasil pekerjaanmu. Kritik dari atasan itu ditujukan untuk memperbaiki kualitas pekerjaan, bukan untuk menyerang kepribadianmu. Ketika kamu bisa melihat kritik sebagai data dan masukan objektif untuk berkembang, kamu akan menjadi orang yang sangat tangguh di dunia kerja. Menjadi fresh graduate yang sukses melewati fase transisi ke dunia kerja itu
Bukan tentang seberapa tinggi IPK kamu saat lulus kuliah. Ini tentang seberapa cepat kamu bisa membuang mental manja anak sekolah dan seberapa berani kamu mengambil tanggung jawab profesional. Dunia kerja memang keras, tapi itu akan menjadi tempat bermain yang sangat menyenangkan kalau kamu memiliki mentalitas seorang pemecah masalah. Terima kasih sudah menonton videoku kali ini ya. Sekarang aku mau tanggapan jujur kalian. Menurutmu, mental anak sekolah yang mana sih yang paling sulit dibuang saat kalian baru pertama kali masuk kerja? Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng di sana. Dan jangan lupa share video ini ke teman kamu yang baru aja wisuda atau yang sedang sibuk cari kerja, biar mereka nggak kaget nantinya. Aku Sania, sampai jumpa minggu depan.